Puji nama Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan dinyatakan ajaib dalam hidup kita. Amin. Mari datang kepada Tuhan. Tidak ada tempat yang lebih indah selain hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, menyembah Engkau, memuji nama, meninggikan nama Yesus seumur hidup kami. Selama kami bernafas ya Tuhan, kami rindu akan Engkau. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di dalamku selamanya Kau ada bersamaku. Sungguh indah hadirat-Mu, sungguh manis Kau ya Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Haleluya. Sebab lebih baik satu hari dalam rumah-Mu daripada 1000 hari kami di tempat yang lain. Kami sembah Kau Yesus, Kau yang termulia. Kau yang terindah Tuhan.
kami sembah Kau Yesus. Ya Rama Rama ya Rama ya se. Ya Rama ya Rama ya sando. Kau yang terindah di dalamku takkan tergantikan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan. Ya Rahman, Abaralama ya Shana ya Raramu, ya Rama ya Shina ya Ramu. Kau takkan tergantikan dengan apapun ya Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu. Selamanya dalam hidup kami hanya Engkau Yesus, segala-galanya. Mari angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Hanya Kau, Kaulah yang ku pandang selamanya. Tiada yang lain dalam hidup kami Tuhan. Hanya Kau yang kami sembah, hanya Kau yang kami puji. Untuk selama-lamanya Yesus, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari dengan segenap hatimu katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu Tuhan, memuliakan Kau Yesus Tuhan. Amin. Bapa dan Rajaku, mengasihi, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu. Oh, Bapa dan Rajaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Tuhan kita, amin. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan yang memberikan kami sukacita dan kekuatan. Umat yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Engkau
sumber sukacita kami. Tuhan yang memberikan kami pengharapan dan kepastian. Ya. Sama-sama pujikan. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamaku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari bersama-sama bersukacita bagi Yesus kita. Amin. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Kau berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Sama-sama katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bersama. Haleluya. Sukacita yang melimpah, anggur yang baru, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan bagi kita. Ya. Sorakan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Sorakan. Haleluya. Kuasa. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Sorak-sorai tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau ajaib, Engkau dahsyat dalam hidup kami. Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Engkau Bapa kami yang baik, Bapa yang menuntun kami, Bapa yang menggendong kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Percaya Dia yang berikan kekuatan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Angkat kedua tanganmu dengan iman, katakan bersamamu Bapa. Ku lewati semua
Yesus selalu ada bersama dengan kita. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Di dalam-Mu kami kuat ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Hanya bersama-Mu Tuhan, bersama-Mu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Yesus yang bertindak, Engkau yang bertindak. Kau berikan, memberi pertolongan. Kami terima anugerah-Mu yang besar. Kemurahan-Mu Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Kasih setia-Mu nyata. Amin. Angkat kedua tanganmu dengan percaya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu sungguh besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kami hidup di dalam anugerah-Mu ya Bapa. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekarang tiba waktunya kita untuk menjadi satu dengan Kristus Yesus. Dengan melalui perjamuan kudus. Ketika di rumah, saudara bisa mengambil cawan yang telah Anda miliki. Atau jikalau belum memiliki, saudara bisa mengganti roti itu dengan semacamnya roti atau kue atau apa. Dan untuk anggur, saudara bisa menggantinya dengan air atau sirup. Namun yang terpenting di sini adalah iman yang kita letakkan kepada Yesus Kristus. Mari kita masuk di dalam anugerah yang sempurna ini. Boleh kita angkat tinggi jauh di atas kepala kita roti yang sudah kita yakin bahwa ini adalah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat dan percaya. Roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus yang sudah dipecah-pecahkan untuk kesembuhan dari segala sakit penyakit dan kelemahan kita. Terimalah dengan iman, katakan saudara, dalam nama Yesus. Mari kita makan dengan percaya. Amin. Haleluya. Sekarang kita angkat tinggi cawan ini dan kita percaya. Saudara lihat bahwa darah
itu membawa kehidupan. Nah ketika kita minum, maka darah Yesus itu mengalir dalam kehidupan kita. Maka kita semua menerima kehidupan Yesus yang sempurna. Mari kita angkat. Sekali lagi dengan suara keras. Saudara katakan dalam nama Yesus. Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang percaya. Bahwa cawan ini adalah persekutuan kami dengan darah Yesus. Yang telah dicurahkan untuk mengampuni segala macam dosa dan kesalahan kita. Darahnya menguduskan kita sekali untuk selama-lamanya. Terimalah dengan iman. Mari kita terima sama-sama. Katakan dalam nama Yesus. Mari kita minum. Amin. Dan pada momen semacam ini, ya, sekali lagi Yesus dalam diri kita. Maka roh yang jauh lebih besar itu tidak akan ada yang bisa melawannya. Raksasa apapun yang di depan kita dapat dikalahkan. Kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dalam nama Yesus. Amin. Dan pada momen ini adalah momen di mana kita memasuki dalam bulan yang baru. Saat ini kita melihat bahwa 1 bulan kemarin Tuhan telah memelihara kita dengan sempurna. Saya percaya kebaikan Tuhan itu akan semakin ditambah-tambahkan. Karena saya yakin sekali bahwa cinta kasih Tuhan kepada Anda dan saya itu begitu amat sangat besar dan sempurna. Melalui momen ini kita akan membawa ucapan syukur kita, yaitu persepuluhan. Sebagai bukti bahwa Yesus yang kita sembah itu nyata dan luar biasa. Namun sebelum kita membawa persepuluhan ini, ada satu message yang ingin saya coba sampaikan terlebih dahulu. Saudara lihat satu hari di mana Yesus bertemu dengan 10 orang kusta. Nah Yesus memandang dan berkata kepada mereka, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam. Nah sementara mereka berangkat, mereka menjadi sembuh. Dari 10 orang yang menerima anugerah mujizat, saudara tahu hanya 1 orang ketika melihat dirinya telah sembuh, ia kembali. Memuliakan Tuhan, bersujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Lalu bagaimana respon kita ketika kita menerima berkat dan mujizat dari Yesus? Seperti 9 orang yang tidak tahu berterima kasihkah? Atau seperti 1 orang yang kembali bersyukur untuk memuliakan Tuhan? Saudara lihat bahwa setiap bulan kita menerima berkat dari Yesus. Apakah kita mau meresponi berkat tersebut? Meresponi dengan membawa persepuluhan untuk memuliakan Elohim kita. Sebagai bukti kita mengandalkan Yesus dan mengucap syukur. Dikatakan bahwa 1 orang yang kembali itu justru dianugerahi yang jauh lebih besar. Dan berharga, yaitu apa? Keselamatan. Begitu juga dengan kita yang membawa persepuluhan. Mengembalikan persepuluhan ini berkat yang kita terima jauh lebih besar dan berharga. Pasti Yesus menganugerahkannya kepada saudara dan saya. Ya, mari saat ini saudara semua yang dicintai oleh Yesus, kita siapkan persepuluhan kita. Persepuluhan dapat dilakukan secara online melalui transfer ke nomor rekening yang tertampil di layar kaca saudara. Mari kita sehati berdoa, ya. Yesus, kami percaya kepada Engkau. Tuhan yang sudah memberkati kami. Hari ini kami membawa persepuluhan sebagai ucapan syukur. Dan untuk memuliakan Engkau Tuhan, bahwa Engkaulah Tuhan yang memberkati kami. Kami percaya anugerah Yesus Kristus jauh lebih besar dan berharga. Akan dicurahkan kepada kami berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus, yang percaya telah diberkati Yesus. Sama-sama katakan, amin. Bertumbuh di dalam Yesus itu adalah momen yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena pada saat kita pertama kali mengenal Yesus, bisa dikatakan kita ini adalah seperti bayi rohani. Tapi terus bertumbuh, dan bertumbuh. Ya. Dan pada momen ini kita akan berbicara tentang P Alef. P Alef itu adalah apa? Tahun baru
Ibrani yang baru saja mereka merayakan pada tanggal 16 September kemarin. Ya, di mana kita akan melihat bahwa apa yang bisa kita dapatkan dari sana. Itulah yang akan kita bahas pada momen ini. Dan sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, sekarang berbicara kepada kami. Kami yakin sekali setiap firman yang ditanam di depan kami ini akan bertumbuh dan semakin akan memberikan dampak yang luar biasa. Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman yang dimana ini akan membawakan perubahan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, yang percaya sama-sama katakan amin. Saudara lihat bahwa orang Ibrani merayakan tahun baru, tahunnya adalah 5781. Dan tahun itu adalah tahun yang dinamakan sebagai P Alef. Nah, P Alef ini adalah tahun apa? Saudara tahu satu hal yang menarik ketika merayakan tahun baru? Tentu saja itu sesuatu yang dinanti-nantikan. Karena yang terjadi ada makna yang tersendiri ketika perayaan tahun baru itu, ya. Yang dimana yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Biasanya orang membeli baju baru. Biasanya orang menutup lembaran yang 1 tahun terjadi di belakang itu. Dan mereka mulai fokus kepada apa yang sedang Tuhan sediakan buat hidup mereka di tahun yang baru itu juga. Dan ketika di dalam tahun yang kemarin ada hal-hal buruk yang terjadi, pengalaman atau peristiwa atau momen yang tidak mengenakan, itu semua biasanya ya dikubur di masa lalu, dikubur di tahun kemarin, tidak dibawa untuk maju ke depan. Jadi kita masuk tahun baru itu dengan tahun yang bersih, seperti lembaran putih yang dimana Tuhan siap untuk menggambar, melukis sesuatu destiny dalam kehidupan kita dengan sempurna. Kembali ke dalam tahun P Alef yang dimana itu dirayakan pada 16 September sampai 6 September tahun depan 2021. Nah, P Alef itu adalah apa? Setelah diselidiki maka ini memiliki makna mulut Tuhan. Dan saya melihat ada sesuatu destiny yang menarik di dalam tahun P Alef ini. Mulut Tuhan sedang terbuka. Saya ingin menunjukkan pada saudara beberapa poin arti daripada ketika mulut Tuhan terbuka, apa yang bisa kita alami di dalam anugerahnya. Tentunya tetap di dalam grace and truth. Tetap dalam anugerah dan kebenaran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekarang di sini ada 4 poin yang kita bisa lihat di dalam Kristus Yesus mengenai tahun P Alef ini atau tahun mulut Tuhan yang terbuka. Saudara tahu satu yang pertama yang saya coba sampaikan adalah ketika mulut Tuhan terbuka, yaitu setiap perkataan Tuhan itu semua pasti akan digenapi. Orang bisa berbicara, orang bisa menyampaikan sesuatu, orang bisa mengatakan sesuatu. Tapi ketika Tuhan yang menyampaikan, ketika Tuhan yang mulai membuka mulutnya, maka di situ seperti ada satu otoritas yang keluar. Nah, ketika tahun Tuhan sedang membuka mulutnya ini, Anda bisa perhatikan, itu adalah tahun di mana semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Apakah saudara siap untuk melihat janji Tuhan itu digenapi? Dan ini pasti, saya mau berkata bukan besok, bukan lusa, bukan tahun depan, tetapi saat ini juga adalah tahun di mana Tuhan sedang menggenapi semua yang diperkatakan. Lihat Yesus Kristus. Semua nubuatan yang pernah disampaikan oleh nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil dalam kitab perjanjian lama, Yesus semua menggenapinya. Berarti di sini tidak ada satupun nubuatan yang tidak terjadi. Arti kata lain, tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak terjadi. Pada momen ini, ya, detik ini juga milikilah hati yang percaya bahwa Tuhan, apapun yang engkau katakan, aku pasti akan terima dengan iman. Kesembuhan, terima dengan iman. Ya, pemulihan, terima. Apalagi pengangkatan yang dimana engkau mulai dipromosikan. Dimana engkau mulai mengalami satu terobosan. Itu semua saudara alami.
Saya yakin sekali bahwa iblis seringkali mencoba untuk membuat kita ragu. Dengan mengatakan, lihat sudah berapa lama ke gereja. Sudah berapa lama engkau baca Bible. Sudah berapa lama, tapi lihat tidak ada satupun bukan jawaban dari doa yang sedang kau nantikan itu. Tidak ada. Berarti Tuhan yang kau sembah itu tidak ada. Itu kata-kata iblis. Dia mencoba supaya kita ini menjadi ragu. Dia mencoba supaya kita ini menjadi seakan-akan sirna harapan itu. Tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi sandaran yang kita bisa miliki untuk di dalam Kristus Yesus. Seakan-akan semuanya hampa, seakan-akan semuanya sia-sia. Tapi tidak, pada tahun ini. Ketika tahun mulut Tuhan terbuka, setiap janji yang Tuhan sudah katakan kepada saudara, semuanya pasti digenapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang tulis di dalam kolom komen, apa janji Tuhan yang ingin terjadi pertama kali dalam kehidupan saudara. Ketika saudara menulis di kolom komen tersebut, saya percaya seperti yang engkau rindukan dalam hati Anda. Di situ juga Tuhan mendengar doa kita dan pasti akan menjawab dengan tepat pada waktunya. Karena kuasa Tuhan itu dahsyat dan luar biasa. Seperti yang dikatakan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Melainkan akan menggenapi apa yang aku perkenan. Dan akan berhasil dalam apa yang aku perintahkan. Lihat, firman Tuhan yang keluar dari mulut itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Oleh sebab itu, ya, setiap hari ketika engkau bangun, di situ bangunlah dengan excited, dengan semangat, dengan harap. Dan saya ingin mengajak saudara semuanya seperti gini, sambutlah. Ya, jurusnya adalah sambutlah. Jadi begitu saudara bangun pagi, kan Tuhan sudah berkata bahwa dia misal akan mengatakan sembuh. Ketika Anda bangun, sambutlah kesembuhan tersebut. Tuhan, aku percaya this is the day. Inilah harinya yang dimana engkau sembuhkan saya. Saya percaya bahwa nanti siang aku akan melihat bagaimana pemulihan kesembuhan itu terjadi. Anda menyambut. Gambarannya adalah seperti ketika saya ketemu sama orang. Suatu saat, nanti kalau saya ketemu lagi saya janji ya, saya mau kasih baju pada kamu. Nah kemudian saya pergi kan. Nah setelah saya pergi kemudian terjadi, pasti orang itu menanti-nantikan saya. Aduh pengen cepet hari Minggu. Karena hari Minggu saya akan ketemu sama Pastor Billy. Kenapa? Karena dia telah janji akan ngasih saya baju, kata orang itu. Saudara lihat di situ saja sudah beda hatinya. Di situ saja sudah beda mentalnya. Dan dia akan mulai di dalam benaknya dia bajunya kira-kira seperti apa ya yang mau dikasihkan. Wah pasti kira-kira jas. Pasti kira-kira lebih kotak-kotak mungkin atau bagaimana. Nah dia mulai muncul benak itu dalam dirinya dia. Setelah itu dia berjalan dan tidak sabar untuk supaya segera hari Minggu terjadi. Nah begitu hari Minggu terjadi, dia akan bangun lebih pagi. Dan dia bangun tidur itu dia akan menggunakan sambut. Saya akan menyambut. Menyambut apa? Mungkin bukan menyambut saya. Menyambut apa yang dijanjikan pada saya. Saya menyambut baju itu. Wah nanti saya akan pakai kaos. Pada saat nanti ketemu sama Pastor Billy, baju dikasih saya langsung pakai double. Supaya langsung beda diri saya ini. Anda lihat di situ, itu nyambut. Nah dalam kehidupan kita, setiap hari mari kita sambut. Apapun yang sudah Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Saya percaya satu hal begini. Tuhan Yesus itu bukan manusia. Kalau dia berjanji dia pasti akan ingkar atau sorry ya saya salah ngasih perkataan. Saya salah ngasih omongan. Tidak akan mungkin. Yesus adalah Tuhan semesta alam. Dan dia yang menyelamatkan kita. Dia pasti akan menggenapi apapun yang diperkatakan dalam kehidupan kita semua. Yang kedua adalah ketika mulut Tuhan terbuka, di sini artinya Tuhan sendiri yang menggembalakan umatnya. Saudara tahu satu hal, ini menarik sekali. Sangat menariknya begini. Di mana manusia itu dalam masa-masa seperti ini atau dalam masa-masa sukar ini, bingung siapa yang bisa nolong dia. Mereka harus menuju kemana, pergi ke
bagian apa, keputusan apa yang harus diambil, bingung. Nah terkadang orang yang kita percayai, orang yang kita pikir dia bisa tolong dan bisa kasih nasihat kepada kita, dia angkat tangan karena dia sendiri pun bingung dengan keputusan hidup apa yang harus diambil. Arti kata lain, inilah saatnya di mana kita digembalakan oleh Tuhan sendiri. Kalau kita memberi diri digembalakan oleh manusia, kita akan bisa kecewa. Karena manusia tetap manusia, dia cuma bisa ngasih pada kita 80%. 20% dia nggak bisa kasih. Dan kalau kita harapkan dia 100%, maka kita akan kecewa. Maka dari itu ketika orang mengharapkan 100% digembalakan oleh saya secara pribadi begitu, sudah pasti akan kecewa. Karena saya ingin mengajak mereka bukan melihat manusia, tapi melihat Yesus Kristus. Ya, saya dipakai Tuhan untuk menggembalakan jemaat. Tetapi saya harus membuat jemaat itu bukan pusatnya kepada saya. Pusatnya mereka harus kepada Yesus Kristus. Karena begini, akan ada satu momentum di mana saya tidak bisa tolong dia. Saya nggak bisa bantu dia. Karena saya terbatas. Akan ada satu momen di mana bahkan orang tua kita sendiri pun tidak bisa bantu kita. Yang bisa bantu kita cuma satu, yaitu adalah siapa? Yesus Kristus sendiri. Sudah tahu sebagai domba, domba adalah binatang yang tidak berdaya. Bahkan makan saja butuh dibantu. Minum aja butuh diarahkan. Apalagi kalau ada binatang buas siap menerkam. Sudah pasti kacau hidupnya. Nah, sama dengan kita. Kita ini tidak bisa kalau kita jalan sendiri, meskipun kita punya pengalaman, kemampuan, skill dan lain sebagainya. Tetapi kita harus sadar bahwa hidup kita ini tidak bisa kalau kita jalan sendiri. Maka dari itu kita butuh Yesus Kristus yang membawa kita dari kemenangan menuju pada kemenangan. Tanpa Yesus kita nggak bisa apa-apa. Maka dari itu ketika mulut Tuhan terbuka, tahun di mana Tuhan sendiri yang menggembalakan saudara. Tahun di mana Tuhan yang menuntun saudara ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Tahun di mana gada dan tongkatnya akan membawa saudara melewati lembah kelam dan keluar dari tempat itu. Sehingga engkau dapat menceritakan pada semua orang bahwa Yesus yang kau sembah itu hidup dan hidup yang dahsyat engkau miliki dalam Yesus Kristus. Ini adalah tahun di mana Tuhan yang menggembalakan saudara. Sekali lagi, jangan kita ngelihat manusia, kita ngelihat suami, kita ngelihat istri, kita ngelihat manusia, bahkan kita ngelihat pemimpin rohani, itu pun kadang-kala bisa kecewa. Tapi di sini semuanya kita satu tubuh dalam Kristus, Kristus kepalanya. Maka dari itu, lihatlah Yesus Kristus. Engkau tidak akan pernah dikecewakan. Dan sebagai tubuh Kristus, kita saling terkait satu dengan yang lain. Berjalan bersama-sama menuju kepada destiny yang sudah Tuhan sediakan. Tuhan sebagai gembala. Maka di situ yang terjadi, saudara akan menerima 4 macam. Yang pertama, saudara akan menerima berkat fisik. Ya, sebagaimana dia adalah gembala, kita adalah domba. Maka apapun yang Anda butuhkan, itu semua terpelihara. Makanan, minuman, pakaian, keuangan. Tuhan pelihara dengan sempurna. Dan dengan tepat waktu Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 23 ayat yang kedua. Dia membaringkan aku ke padang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Dan akan menjadi tongkat penghiburan bagi umat yang digembalakannya. Jadikan Yesus sebagai juru selamat kita. Yang kedua, sebagai gembala, maka dia akan memberikan berkat kepada kita, jiwa kita akan diberkati. Anda tahu, momen semacam ini kita butuh gembira, kita butuh sukacita. Jiwa, pikiran, kehendak, perasaan. Tanpa Yesus kita akan depresi dan stres berat. Tapi di dalam Yesus, saudara akan bisa yang namanya damai, sejahtera, saudara akan terima. Yang ketiga, di dalam Yesus sebagaimana Yesus adalah gembala, maka engkau akan menerima perlindungan yang sempurna. Lewat lembah kelam tidak akan takut bahaya. Tertulis di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, melalui lembah bayang-bayang maut tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu keduanya menghibur aku. Anda lihat di sini ada banyak serangan-serangan yang kira-kira dapat menyerang kita.
Yaitu mungkin virus, atau mungkin bakteri, atau mungkin pikiran negatif, atau panah-panah si jahat, atau lain sebagainya yang mencoba menghancurkan manusia ini. Tapi ketahuilah ketika Tuhan yang menggembalakan saudara, maka tidak akan diizinkan ya serigala untuk dapat menghancurkan Anda. Selai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin daripada Yesus Kristus. Yang keempat, yang terakhir, Yesus sebagai gembala, maka engkau akan mendapatkan pengurapan. Ya, pengurapan ini adalah sebuah penyataan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Pengurapan itu begitu. Jadi kita ini sepertinya terjamin, saudara. The anointing of Jesus itu bikin kita terjamin, terpelihara, terjamin semuanya. Ya, jadi di sini tahun mulut Tuhan terbuka adalah tahun di mana Tuhan menggembalakan saudara secara pribadi mungkin. Dan akan membawa saudara semuanya mengalami 4 macam berkat. Berkat fisik, berkat jiwani, berkat perlindungan, dan berkat pengurapan. Dalam nama Yesus terjadi. Tahun mulut Tuhan yang terbuka yang ketiga adalah di mana Tuhan ketika membuka mulutnya dia mengajar umatnya. Ketika saudara dicintai oleh Tuhan, maka Tuhan mengajari. Saya di sini bukan mengajar dengan kata menghajar, bukan. Tapi di sini saya melihat di dalam tahun P Aleph adalah tahun di mana God will teach you. Tuhan akan mengajari saudara. Seperti yang tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat yang kedua. Dan seraya membuka mulutnya, Yesus mengajar mereka. Ya, di sini Tuhan mau mengajari kita. Ketika semuanya sedang habis, semua yang kita bangun kelihatannya sudah rontok. Sebagaimana masa pandemi ini banyak orang mengalami keadaan semacam itu. Tapi di sini Tuhan ingin mengajari saudara 2 macam. Yang pertama, Tuhan mau mengajari saudara bahasanya Tuhan. Ya, dia mau mengajari saudara God's language. Di mana kita ini pada akhirnya berbicara bahasanya Tuhan. Bahasanya Tuhan itu adalah bukan bahasa seperti yang manusia pada umumnya katakan. Yaitu bahasa yang keluh, kesah, terus menggerutu, mengomel. Itu semua bahasa manusia. Anda lihat pada saat bangsa Israel di Mesir berangkat ke tanah perjanjian. Di padang gurun itu bahasa manusia semua. Bahkan bahasanya di mana yang akan bisa membunuh mereka sendiri. Tapi di sini ketika Tuhan membuka mulutnya, dia mengajari kita bahasa-bahasa yang baru. Bahasa apa? Bahasa kasih, bahasa yang positif, bahasa yang penuh dengan damai sejahtera, bahasa yang saling menguatkan. Come on, you can do it. Bahasa iman. Ayo pada saat ini, apakah mulut kita ini mengeluarkan bahasa manusia atau bahasa-bahasa yang jelek atau bahasa yang dari Tuhan? Bahkan di situ ketika kita mengucapkan bahasa roh, ada roh Tuhan yang membantu kita berdoa dengan sempurna. Tuhan mau mengajari ketika dia membuka mulutnya. Dia mengajari kita untuk mengucapkan bahasa-bahasa yang baru. Mulai hari ini juga. Mulai ucapkan God's language. Speak God's words. Ucapkan perkataannya Tuhan. Itu yang pertama yang ingin Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita. Yang kedua dan terakhir di sini yaitu adalah Tuhan mau mengajari kita untuk naik level. Saudara tahu bahwa dalam kehidupan kita ini kan berjalan. Nah pada saat kita berjalan dalam kehidupan ini, maka hidup itu tidak pernah berhenti belajar. Belajar apa? Saudara tahu satu hal, ketika kita selesai sekolah begitu, dan kita pikir, wah sudah saya kerja, saya enggak perlu lagi sekolah, sudah enggak usah belajar-belajar. Salah. Di tempat kerja pun kita mesti belajar sesuatu yang baru. Dan arti kata lain kita ini tidak pernah berhenti belajar. Orang yang berhenti belajar saya pikir itu sudah meninggal. Tapi kalau dia terus belajar dan terus belajar dan terus belajar. Maka dia akan terus masuk ke dalam satu level yang berbeda. Itu saja secara manusia. Nah Tuhan di sini mau mengajari kita. God want to teach you to go deeper relationship with Him. Tuhan mau mengajari kita untuk memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Dia. Itu perlu diajari.
Tuhan mau membawa kita untuk naik level. Dan saya percaya hidup kita ini bukan cuma begini-begini saja. Tetapi hidup kita dalam Yesus itu semakin dan semakin dahsyat. Mungkin pertama kali kita menjadi pengaruh hanya dengan 5 orang saja. Tapi apakah selama seumur hidup kita punya pengaruh cuma untuk 5 orang? Tidak, saya rasa. Dalam mungkin bulan depan punya pengaruh sama 10 orang. Naik bulan kita punya pengaruh kepada lebih banyak orang. Itu perlu diajari. Nah, guru yang terbaik adalah Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika tahun mulut Tuhan terbuka, buka hati, buka telinga. Karena Roh Kudus mau menuntun kita, menunjukkan pada kita satu dimensi yang ingin Tuhan buat kita bisa berkarya secara maksimal di sana. Saya percaya pada momen kali ini Tuhan mau membawa saudara masuk ke dalam area yang tidak pernah Anda pikir atau bayangkan. Itu saudara akan alami dalam Yesus Kristus. Ya, saya percaya dalam Yesus Kristus kita terima yang luar biasa. Seperti yang tertulis dalam Yesaya 48 ayat yang ke-17. Beginilah Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Israel berfirman, akulah Yahweh Elohimmu. Lihat nih ya, yang memimpinmu supaya beruntung, yang membuat engkau berjalan di jalan yang harus engkau tempuh. Berarti di sini artinya Tuhan yang menuntun kita, Tuhan yang mengajari kita, Tuhan yang menetapkan langkah-langkah kaki kita sehingga kita menjadi berhasil dan berkarya dengan maksimal. Jadi apa yang saya coba sampaikan, tahun P Alef adalah tahun di mana mulut Tuhan yang sedang terbuka buat kita semua. Oleh sebab itu pada hari ini juga ketika tahun mulut Tuhan terbuka, semua apapun yang Tuhan katakan semuanya digenapi dalam nama Yesus. Tidak ada satupun janji Tuhan yang tidak digenapi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tahun di mana Tuhan sendiri akan menggembalakan saudara. Kita sebagai domba dengarkan suara gembala. Kemana suara gembala menuntun kita, kita jalan ke sana. Dan tidak akan pernah kita tersesat karena Dia akan menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya dan amin kita alami. Dan yang ketiga yang terjadi, tahun mulut Tuhan terbuka adalah tahun di mana Tuhan mau mengajari kita. God want to teach. Ketika mulut Tuhan terbuka, Dia mau mengajari kita bahasanya Tuhan. Ya, sehingga kita bukan lagi berbicara dengan bahasa-bahasa manusia, bahasa-bahasa duniawi yang saling menyalahkan satu dengan yang lain, yang saling mencari kambing hitam, itu orang dunia. Kita bukan begitu. Segala sesuatu yang keluar dari mulut kita adalah bahasa sorgawi, bahasa kasih, bahasa yang menguatkan, bahasa iman. Dan yang kedua adalah di mana Tuhan mau mengajari kita untuk masuk ke dalam level yang berbeda. Pada momen kali ini, 1 bulan kita berjalan Oktober ini, lihat dan perhatikanlah apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Ya, di antara saudara akan dibawa dalam bisnis yang baru. Di antara saudara akan dibawa dalam opportunity, kesempatan yang baru, dalam pelayanan yang baru. Saya tidak tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan, tapi yang saya tahu adalah Dia mau mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan saudara. Saya percaya firman ini jadi dalam kehidupan Anda dan terima dengan iman anugerah Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara. Dalam nama Yesus, amin. Saudara telah mengikuti ibadah online Gereja YHS. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur untuk pekerjaan Tuhan di Gereja YHS, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya secara online melalui rekening BCA Sinode Gereja YHS 010 922 9000 010 922 9000 atas nama Gereja YHS. Atau transfer lewat aplikasi pembayaran online yang Anda miliki dengan men-scan QR Code yang tersedia. Sertakan keterangan persembahan atau perpuluhan dan juga keterangan dari kota mana. Contohnya, Persepuluhan YHS Makassar. Mari memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh ucapan syukur. Yesua HaMasiah bless you. Memang di masa sulit seperti sekarang ini terkadang iman kita bisa menjadi lemah. Kita perlu dukungan dari komunitas saudara seiman kita, dari pastor, dari gereja. Karena itu saya pribadi memberi diri
untuk mendukung siapapun saudara lewat doa, karena doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Saya akan hadir setiap hari Senin dan Kamis di channel saya di YouTube, Yusak Hadi Siswantoro, setiap jam 8 waktu Indonesia Barat. Memberikan support rohani kepada saudara, dan kita percaya pasti ada pertolongan Tuhan. Pastikan diri kita untuk aku tidak mau kekristenanku sekedar agama, tetapi aku mau kekristenanku diwarnai dengan mujizat dan keajaiban. Jangan ragu untuk saudara menuliskan permohonan doa di nomor WA 08125251.000. Saya akan secara khusus berdoa bagi siapapun saudara. Sebab itu saya hadir di program ini, Aku Ditolong Tuhan. Mari bersama-sama kita memuji Tuhan yang hidup. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the hope of glory. Sekali lagi katakan, Christ in me, the hope of glory. Christ in me, the hope of glory. Mari umat Tuhan katakan, dalamku ada pengharapan, dalamku ada kepastian, dalamku ada kekuatan, ku diberi kuasa jadi pemenang. Kaulah Tuhan berkata di hidupku, pemerintah selamanya. Pujian hormat hanyalah bagimu. Kaulah Tuhan berkuasa di hidupku, pemerintah selamanya. Aku mulia berkuasa namanya, Yesus Tuhan.
Saudara yang dicintai oleh Yesus, kita percaya bahwa anointing itu ada kuasanya. Dan pada momen ini kita akan bersama-sama untuk menerima pengurapan melalui virtual semacam ini. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi oleh jarak, ruang, dan waktu. Mari kita ambil minyak yang sudah tersedia. Dan jikalau saudara belum memiliki minyak semacam ini, saudara bisa menggantinya dengan yang semacamnya. Yang terpenting di sini adalah iman yang kita letakkan kepada Yesus. Dan materai kuasa Roh Kudus itu akan membawa kita semua mengalami kuasa yang supranatural. Ya, baik, mari kita siapkan dulu yang sudah saudara ambil dan kita akan berdoa. Boleh kita angkat bersama-sama. Tuhan Yesus, di tangan kami ini ada minyak. Dan kami sepakat pada momen ini kami berdoa bahwa minyak ini adalah minyak yang sudah ditetapkan oleh Yesus Kristus menjadi kuasa supranatural. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengoleskannya di atas dahi kami, di situ ada materai kuasa Roh Kudus yang akan menjadikan kami milik Kristus yang sempurna. Melalui masuk bulan yang baru ini, ada kuasa Tuhan yang besar yang telah dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Saudara bisa mengambil minyak dan mengoleskannya di jari saudara. Lalu kemudian saudara bisa letakkan jari di dahi. Dan kita akan berdoa sekali lagi. Tuhan Yesus, pada saat ini kami berdoa sekali lagi bahwa bersama dengan Yesus kami lakukan perkara yang besar. Ketika kami mengoleskan minyak ini di atas dahi kami, maka ini akan menjadi sebuah tanda. Dimanapun kami berada, dalam kondisi apapun yang sedang kami alami, tanda ini adalah tanda di mana kami adalah miliknya Yesus Kristus. Dan kami percaya tidak akan ada kuasa jahat manapun yang berhasil menyentuh kami. Dan kami melihat perlindungan yang sempurna, tuntunan Tuhan yang sempurna, dan kuasa supranatural itu membawa kami semua dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Dalam nama Yesus, kami ada miliknya Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Luar biasa, dan kami percaya 1 bulan ini saudara akan mengalami perjalanan yang dahsyat dan kuasa supranatural itu dialami dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Yesus, saya percaya bahwa firman pujian yang kita terima pada hari ini semuanya pasti akan membawakan dampak yang baik. Oleh sebab itu, pada saat kita beribadah ini, itu membawakan keuntungan yang sempurna buat kita semua yang dicintai oleh Yesus Kristus. Ya, jadi sebelum kita kembali beraktivitas, kita akan berdoa terlebih dahulu, terima berkat dari Kristus yang sempurna. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama dan kita datang pada Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa pada momen ini Tuhan akan membawa kami dari kemenangan menuju kepada kemenangan. Kami tidak ada yang ada di bawah karena kami diangkat Tuhan jadi kepala bukan ekor. Jalan kami naik tidak akan turun, dan oleh sebab itu semuanya saksikan dan terimalah berkat daripada Bapa Yahweh dalam nama Yeshua HaMashiach, dan tuntunan daripada Roh-Nya Kudus yang menyertai membimbing saudara menjadikan engkau sebagaimana orang yang pasti terima yang terbaik dari Yesus Kristus sampai Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus Kristus percaya sama-sama katakan amin. Yeshua HaMashiach bless you.